warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Priyansyah Wibowo dengan NIM 53024220063. Jadi di sini saya hendak mempresentasikan hasil proyek akhir dari yang akan saya bawakan ini. Mohon maaf, saya nanti seterusnya tidak memakai Zoom. Mohon maaf Bapak dan Ibu dosen dan teman-teman. Dikarenakan sinyal dan jaringan saya itu benar-benar kurang bagus wifi-nya dari kemarin, dan daripada saya mengulang terus menerus, saya mungkin akan menggunakan screen recording aja ya. Tapi insya Allah nanti buat recording suara dari saya itu dapat terdengar dengan baik gitu ya. Mohon maaf sebelumnya. Mungkin langsung saya lanjut aja ke presentasinya di Canva. Oke, jadi di sini aku udah membuat media presentasi terkait Python, di mana dari Python itu aku mengusung tema game jadul ya. Kenapa aku mengusung tema game jadul, teman-teman? Dikarenakan game jadul ini menurut saya itu sesuatu yang masih bisa kita apa kayak masih bisa kita bangkitkan, agar masih bisa berasa feel-nya gitu ya. Karena kita tahu ya, game-game jadul itu kian kesini udah semakin terlupakan jadinya, kecuali di Minecraft. Akan tetapi lanjut aja, jangan terlalu jauh. Di sini aku membawa apa dengan tema game, dikarenakan biar belajarnya dari bahasa pemrograman Python itu bisa lebih terfokus, bisa lebih fun, maksud saya bisa lebih fun, tidak tertekan, tidak terlalu strict, dan kita bisa memaksimalkan kinerja otak kita. Karena kita tidak terlalu dipush gitu untuk memikir dengan keras banget gitu loh. Jadinya di sini kita tetap lebih fun karena melihat elemen-elemen yang apa lucu gitu loh. Jadinya kita di sini benar-benar fun, dan menurut saya kita bisa lebih enjoy jika di beberapa penugasan atau di beberapa presentasi itu dibuat seperti ini gitu ya. Mungkin lanjut aja, langsung saya presentasikan. Oke, Python Adventure. Untuk yang pertama ini, Are You Ready Champs? Saya belum memilih karakter siapapun, jadi karena saya masih dinamai dengan Champs. Mungkin langsung start aja ya. Nah, untuk yang di slide kedua itu masuk ke pendahuluan. Jadi apa sih itu Python? Nah, Python itu merupakan bahasa pemrograman serbaguna ya teman-teman, yang diciptakan untuk membuat coding kita itu lebih mudah dipahami dan menyenangkan pastinya. Nah, dari Python ini diciptakan oleh Om Guido van Rossum ya, dan bahasa pemrograman yang menonjol karena kesederhanaan dalam sintaksisnya ya, untuk basicnya. Dan dari Python ini emang fakta itu mirip dengan bahasa Inggris. Jadinya dari berbahasa Inggris ini kita jadi lebih bisa menyerap apa yang apa mau kita laksanakan gitu loh, apa yang mau kita buat dari Python itu tersendiri. Nah, dari Python itu tersendiri digunakan dalam berbagai bidang seperti pengembangan web, kecerdasan buatan, analisis data, dan masih banyak lagi ya teman-teman. Dan dari Python ini juga kita bisa membuat aplikasi yang menggunakan beberapa library dari Python itu tersendiri. Jadi dari Python ini memang benar-benar bahasa yang serbaguna ya, bisa buat ini, bisa buat itu. Bahkan dari Python sendiri itu, bahkan itu sebuah bahasa pemrograman yang paling banyak diminati di dunia. Jadinya banyak sih teman-teman programmer di seluruh dunia itu masih menggunakan Python ya. Itu memang digunakan sebagaimana dengan fungsinya ya teman-teman. Jadi menurut saya Python itu masih benar-benar worth it untuk dipakai untuk beberapa tahun ke depan. Oke, lanjut aja, next. Nah, di sini saya choose your character, di mana aku bisa memilih beberapa karakter yang aku mau. Jadi di sini bisa aku memilih Peter Parker, King Abdul, atau Doctor Strange. Tapi di sini saya ingin memilih yang tengah aja ya, yang King Abdul aka Priyansyah Wibowo ini, terus saya sendiri. Oke, lanjut. Untuk level-levelnya itu ada 4.
di mana ada level 1 itu variabel, level 2 itu tipe data, level 3 itu fungsi, level 4 itu looping. Dikarenakan ini saya hanya membahas terkait basicnya, jadi saya hanya mengusung 4 outline ini aja ya teman-teman. Mungkin kalau misal teman-teman pengen belajar lebih jauh lagi, teman-teman bisa lanjut ke YouTube atau di Google, itu banyak banget tutorial terkait Python itu sendiri. Oke, langsung aja di level yang pertama. Nah, level yang pertama itu ada variabel, di mana variabel merupakan tempat penyimpanan data yang bersifat mutable. Artinya nilainya bisa berubah-ubah. Mengapa demikian? Mungkin dari teman-teman itu bisa langsung buat lihat ilustrasinya di sini ya. Jadi ada nih sebuah data. Nah, variabel itu sebagai wadahnya, wadah untuk menyimpan data-data tersebut. Nah, kenapa di sini datanya bersifat mutable? Karena datanya itu nggak cuma satu. Datanya itu ada beberapa jenis yang mungkin nanti teman-teman bisa ketahui ya di beberapa slide selanjutnya. Jadi untuk variabel ini itu benar-benar menyimpan data ya teman-teman, untuk mempermudah kita untuk memanggil data-data yang ingin kita taruh gitu loh. Misalnya uh, ada variabel buah, namanya buah, itu kita bisa menyimpan data yang saling berkesinambungan gitu loh. Misal buah sama dengan pepaya, koma semangka, koma apel gitu loh ya mungkin ya. Jadi dari situ tuh udah mencerminkan sebuah variabel ya teman-teman. Mungkin lanjut aja, continue. Nah, di sini pertama-tama yang kita juga tetap harus ketahui itu ada aturan penulisan variabel, di mana ada 5 ya. Yang pertama itu kita bisa menulis variabel itu dimulai dari huruf. Nah, dari hurufnya itu kita bisa menggunakan nggak kapital atau bisa menggunakan kapital seperti ini ya. Yang penting kita ketahui dulu nih jenis tipe data apa yang mau kita simpan gitu loh. Jadi di sini kan Umar sama Jalan Ali nomor 1 itu kan berupa teks ya, berupa string. Jadinya kita bisa menyimpannya di huruf gitu ya, bukan di integer. Kemudian lanjut ke underscore atau garis di bawah gitu-gitu ya. Jadi di garis bawah terus harga atau apapun itu kita juga bisa membuat variabel dari seperti itu. Jadinya kita tidak selalunya terkait dengan huruf atau kapital atau gimana yang selalu harus kita usung buat pertama gitu. Jadi walaupun underscore itu tetap kita bisa apa taruh ya teman-teman ya. Lanjut itu ada camel case, di mana camel case itu mungkin dari teman-teman langsung bisa lihat nih apa sih perbedaannya gitu. Camel case itu apa sih? Jadi kita mulai dengan huruf kecil, kemudian itu ada apa untuk kata selanjutnya itu menggunakan kapital di awal katanya. Jadi kenapa sih kayak ada beberapa penulisan variabel yang berbeda-beda? Dikarenakan ya kita semakin banyak ya logikanya ya, kalau misal kita semakin banyak apa kita mau ngoding sesuatu dan kita pengen variabelnya juga semakin banyak, bisa datanya semakin banyak ya variabelnya kita harus bikin semakin bervariasi biar kita nggak flat sama terus gitu loh. Dan ini juga bisa menyesuaikan di beberapa codingannya gitu. Jadi buat camel case ini itu menyimpan dari harga baju itu 20.000 dan jumlah unta itu 5, dimulai dari jumlah yang menggunakan tidak menggunakan kapital sama sekali. Kemudian untuk unta itu u-nya gede ya gitu. Mungkin itu perbedaannya. Dan kemudian ada snake case. Snake case itu menggunakan underscore ya. Semuanya tidak menggunakan kapital, tetapi setelah kita mau menuju ke kata selanjutnya itu memakai underscore. Nah, itu ya teman-teman bisa dipahami ya. Kemudian lanjut ke Pascal case, di mana setiap kata itu diawali dengan kapital. Jadi harga baju itu setiap kata itu dimulai dengan kapital gitu ya. Nah, mungkin aku bisa rewind lagi untuk huruf itu seperti ini, dimana bebas mau kapital atau enggaknya. Kemudian bisa diawali dengan underscore.
bisa menggunakan camel case di mana kata pertama itu kecil semuanya, untuk yang kedua itu cuma awal katanya ya, awal huruf gitu ya. Kemudian snake case itu ketika kita mau going to the next kata itu menggunakan underscore ya teman-teman. Dan kemudian ada Pascal case itu apa di awal katanya harus menggunakan kapital gitu ya untuk aturan penulisan variabel. Kemudian lanjut di sini kita langsung aja nih kita ketemu sama raja pertama nih. Raja pertama kita namanya variable man. Oke, di sini kita bisa lihat ya teman-teman ya. Mungkin dari teman-teman bisa lihat yang ke kiri dulu, yang codingannya dulu ya. Jadi di sini saya telah membawakan semua ya, semuanya dari kalimat cara penulisannya gitu loh. Jadi yang pertama itu ada yang huruf ya. Itu yang tadi, yang underscore itu yang seperti ini yang tadi ya. Untuk camel case juga sama, snake case dan Pascal case. Dan kemudian di bawahnya print. Print itu kita memanggilnya gitu loh, memanggil dari variabel-variabel yang udah kita tulis. Kan sayang ya kalau misal kita udah nulis variabel tapi nggak dipanggil, ini sama aja kita nggak manggil output apapun kan. Jadinya di sini kita berusaha untuk memanggil outputnya dengan ditulisnya itu seperti ini ya teman-teman ya. Nah lanjut ke outputnya. Nah setelah kita memanggil nih dari variabelnya yang menyimpan beberapa data, itu nanti datanya itu ter apa terlihatkan loh gitu lah, diperlihatkan di sini gitu. Jadinya untuk datanya itu yang ada di sebelah kiri yang di codingannya di VS Code itu kode editor ya, itu terpanggil ya setelah kita run kodenya ya teman-teman ya. Di sini kita bisa lihat ya setelah kita run kodenya itu terlihat dengan jelas di mana namanya itu Umar, alamatnya itu Jalan Ali nomor 1, kemudian harganya 50.000 dan seterusnya ya sampai jumlah kasusnya itu di pasal case itu ada 5 ya teman-teman. Nah, mungkin itu aja ya terkait variabel. Mungkin teman-teman bisa untuk rewind lagi ke belakang jika teman-teman mau untuk lebih jelasnya ya gitu ya teman-teman ya. Jadi lanjut aja. Setelah kita mengalahkan raja pertama variabel man, kita mendapatkan chest nih dari mas-mas pejuang ini nih. Kita bisa pencet apa ya hadiahnya ya. Nah, ternyata hadiahnya cuma ucapan. Nah, tapi mas-masnya itu ngucapin nih. Berarti mas-masnya ini apa tuh namanya tuh peduli lah ke kita gitu ya. Hai King Abdul, selamat kamu telah mengalahkan raja pertama. Di sini langsung ada dua opsi di mana kita bisa langsung lanjut ke level kedua atau surrender. Surrender itu menyerah. Jangan ya teman-teman ya. Jangan menyerah ya, baru level 2 ya. Kita langsung lanjut aja ya gitu ya. Masa menyerah orang baru level 2. Lanjut aja ya teman-teman ya. Level 2. Nah, dari yang aku ngomongin tadi, ketika ada variabel pasti ada tipe data. Kenapa demikian? Ya, dikarenakan dari tipe data itu emang sangat berkesinambungan banget nih sama variabel nih. Nah, dari tipe datanya itu, yaitu tipe data dalam pemrograman Python itu cara untuk mengelompokkan dan mengidentifikasikan jenis nilai yang dapat disimpan oleh variabel. Jadi tadi teman-teman udah aku kasih tahu ya, jadi variabel itu bagaikan wadah dan misal tipe data itu koin gitu loh. Koin yang bisa kita taruh di wadah itu, wadah tersebut itu namanya variabelnya gitu ya. Tapi dari koin-koin tersebut itu banyak, nggak cuma koin dari Indonesia, bisa koin dari Cina, bisa koin dari Jepang, bisa dari manapun. Yang penting itu sebuah tipe data yang berbeda-beda gitu loh, karena kita tahu sendiri variabel itu kan datanya itu bersifat mutable ya teman-teman ya, nggak cuma satu doang lah. Jadi ada beberapa tipe data lah ya. Dan di sini aku mau membawakan 4 tipe data yang bisa aku bawakan ke teman-teman semuanya. Yang pertama ya, dari kiri ya teman-teman ya. Yang pertama itu ada integer. Integer merupakan tipe data untuk angka bulat. Di mana contoh nih, jumlah underscore monster sama dengan 10. Jadi
10 itu kan angka bulat ya teman-teman, jadinya masuknya ke integer ya teman-teman ya. Lanjut ya. Untuk float, float digunakan untuk menyatakan angka desimal. Dimana contohnya ini, jarak underscore sungai sama dengan 10,5. Nah, 10,5 itu bulat atau desimal teman-teman? Nah, untuk 10,5 itu desimal, jadinya masuknya ke float gitu ya teman-teman ya. Udah lanjut nih, yang dari tadi aku bilang ini, string. String adalah tipe data untuk teks atau kata-kata ya. Jadi ada contohnya, misalnya variabel salam sama dengan hello world. Terus apa lagi ya? Misal ada salim sama dengan waalaikumsalam gitu ya, gitu. Jadinya dari, dari string itu tersendiri itu merupakan apa tipe data untuk kata-kata ya teman-teman ya. Jadi di sini kita bisa menyimpan kata-katanya itu terserah mau apa aja, yang penting kita harus tahu nih ada yang namanya tanda titik, tanda petik ya, itu ya tanda petik buat apa menandakan bahwa itu tuh string ya. Soalnya kalau misal kita cuma nama apa, cuma kata-kata doang nggak pakai tanda petik, itu nanti dari interpreternya atau dari penerjemahnya itu bingung apa sih yang mau kamu bawain, mau integer, mau float, mau string, atau jangan-jangan boolean nih gitu. Jadinya kalau misal kita mau pakai string itu jangan lupa tanda petiknya ya teman-teman ya, itu aja. Kemudian lanjut ke boolean. Boolean mewakili nilai kebenaran untuk evaluasi kondisi, yaitu ada true atau false. Nah, di sini contohnya kebenaran underscore sihir itu true or false gitu ya. Jadi di sini boolean itu menyatakan kalau apa misalnya itu kondisinya benar atau salah nih. Jadi ketika kondisinya benar kita menggunakan true, terus kalau kondisinya salah itu kita menggunakan false. Gitu ya teman-teman ya. Aku ulangi lagi deh. Untuk integernya itu angka untuk angka bulat, float itu angka desimal, string itu untuk kata-kata, jangan lupa apa? Tanda petiknya. Kemudian untuk boolean itu ada dua kondisi, true atau false gitu ya, teman-teman ya. Jadi ada 4 tipe data yang apa udah teman-teman tahu ya. Selamat. Teman-teman udah mulai tahu nih terkait apa 4 jenis tipe data ya. Mungkin langsung lanjut aja. Nah, di sini langsung kita menghadapi boss battle lagi nih teman-teman nih. Kesatria tipe data. Boss battle 2. Nah, di sini tetap ada pejuangnya nih yang nyemangatin kita nih ceritanya nih. Hai King Abdul. Gitu. Iya, halo. Lawan bos pertama dengan menulis kode ini nih di VS Code kamu dan jalankan kodenya. Nah, di sini kita melawan bos lagi ya, bos battle kedua ya. Di mana aku mau menambahkan 4 jenis tipe data itu di codingan di di VS Code-nya, dan itu nanti bisa kita lihat sendiri ya. Dan ini dari yang pertama itu ada jumlah musuh sama dengan 0. Ayo, apa tadi? Untuk yang seperti ini tuh integer ya, karena angkanya bulat. Kemudian jarak sungai nih. Apa nih teman-teman nih? Apa nih? Float ya, karena 3,5 itu merupakan desimal ya teman-teman ya. Kemudian ketiga string nih, salam, hai dunia. Dan tidak lupa ya, ada tanda petiknya biar bisa itu menandakan kalau misal itu string ya. Kemudian yang terakhir nih, ada boolean, pintu terbuka, itu true ya. Jadi pintu terbuka itu true, berarti nanti menandakan ketika udah di run ya, berarti pintunya itu beneran terbuka ya, nggak bohongan ya. Jadi pintunya itu beneran nanti terbuka ya teman-teman ya. Itu aja. Mungkin langsung lanjut. Nah, dari tadi kan itu hasil codingannya. Di sini aku udah menyediain video di mana kita bisa play videonya untuk ngeplay dari apa yang ada di VS Code ya. Gitu. Mungkin langsung kita play aja videonya. Oke, mohon maaf wifi saya. Wah.
Wah sekali ya wifi saya. Sorry teman-teman, aku pindah jaringan dulu. Oke, coba kita coba lagi. Nah, di sini tuh. Terlihat ya. Nih, mungkin bisa kita ulang lagi. Nah, di sini aku udah input dari kodenya dan kemudian itu langsung dieksekusi. Nah, apa yang terjadi ya teman-teman di sini? Nah, yang terjadi tadi uh, ini hasil dari apa codingannya, hasil run gitu ya teman-teman ya. Jadi hasil runnya itu tampilnya tuh seperti ini, di mana ada jumlah musuh yang akan datang 10, jarak sungai 3,5. Terus salam dari dunia sihir itu hai dunia, dan apakah pintu terbukanya itu benar ya. Jadi di sini aku udah menjelaskan beberapa tipe data yang saya bawakan ya teman-teman ya. Dan mohon maaf kalau misal dari beberapa yang saya bawakan tadi itu terkendala banyak dikarenakan emang sinyalnya lagi jelek banget di sini di Patemon ya. Mungkin bisa lanjut aja ya. Nah, oke. Nah, tadi ada peti tuh. Dari peti yang aku pencet, aku ternyata apalagi yang kita dapetin? Iya, cuma ucapan ya, ucapan dari mas-mas pejuang ini ya. Kita bisa namain siapa nih? Mas pejuang aja kali ya. Nah, di sini, hai Kang Abdul, setelah selamat kamu telah mengalahkan raja kedua. Raja keduanya tadi kesatria tipe data ya teman-teman ya. Udah nyerah belum nih? Jangan ya teman-teman ya, jangan nyerah dulu ya. Kita lanjut ke level ketiga ya. Nah, level 3 fungsi. Wah, kayaknya udah jauh banget nih kayaknya nih, udah kayak lebih terchallenge lagi nih. Yang pertama tadi ada variabel, terus tipe data, sekarang apa? Fungsi ya. Nah, lanjut nih, udah nambah nih levelnya nih, udah apa lebih susah nih levelnya nih. Nah, oke. Level 3 fungsi. Nah, fungsi merupakan blok kode terorganisir yang dapat digunakan untuk menjalankan tugas tertentu. Nah, di mana fungsi ini juga membantu dalam mengorganisir dan mendekomposisi program menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan dapat dikelola. Nah, dari fungsi itu sendiri ada deklarasi fungsinya nih. Nah, fungsi dideklarasikan menggunakan kata kunci def ya. Jadi kalau misal kita mau memulai suatu fungsi, kita memulai dengan kata def gitu ya teman-teman ya. Bisa kita lanjut ya. Nah, di sini, wih, astaga ini siapa tadi yang ngoding ya? Oke, aku langsung lanjut aja ya. Di mana fungsi ini? Ada deklarasi fungsi. Def, halo dunia. Print, halo Python, halo dunia. Nah, kenapa aku manggil lagi sih itu di bawah halo dunianya? Karena biar biar kalau misal nggak dipanggil ya teman-teman ya, ini ya kayak halo dunia ini ya di line 5. Kalau misal aku nggak manggil lagi di sini, itu nggak tampil apapun teman-teman. Nah, di sini kita berusaha mau buat manggilnya ya, buat manggil dari halo dunia itu sendiri. Dimana setelah kita memanggil halo dunianya, itu yang di dalamnya ada ini nih, ada print halo Python, halo dunia gitu ya. Dan ini nih di sebelah kanannya itu merupakan hasil dari runningnya ya.
lanjut nih yang ke bawah nih. Ada parameter dan argumen. Def sapa, sapa itu di dalamnya ada nama ya, dan print. Ada print halo plus nama plus apa tanda seru ya. Kemudian di paling bawahnya itu di line 4. Di sini aku mau manggil apa namanya Vina tuh. Waduh, siapa tuh Vina ya? Nggak tahu ya. Mungkin teman-teman tak kenal ya Vina itu siapa ya. Nah, di sini aku memanggil Vina-nya di sini. Jadi ketika aku mau manggil nama itu nanti uh, di outputnya itu nanti dari printnya itu halo plus nama. Namanya siapa yang mau panggil? Vina. Nah, Vina. Terus habis itu ada tanda seru. Sama ya kayak yang di interpreter di sebelah kanannya ya. Mungkin langsung aku lanjut aja. Next. Nah, selanjutnya itu ada return statement sama tanpa return. Yang pertama aku yang mau bahas yang bagian return dulu ya teman-teman ya. Yang pertama ada def hitung luas persegi. Itu sisinya nih. Luas apa rumusnya itu sisi 2 kali sisi itu ya, terus return luas. Nah, di sini aku juga manggil dari luas perseginya, aku mau apa hitung luas perseginya itu ada 4 lah gitu ya, 4 ya gitu ya, let's say 4 ya. Nah, di bawahnya itu ada print sama dengan kali 78 itu cuma hiasan, kemudian print luas persegi dan kita juga di sini harus manggil luas apa hasil dari penghitungannya ya teman-teman ya. Kenapa kalau misal kita nggak manggil di sini, kalau misal nggak ada luas persegi, nanti yang tampil cuma ini doang teman-teman, yang tampil cuma stringnya doang ya tadi ya. Makanya kita panggil lagi nih functionnya, kita panggil lagi hasil dari kalinya itu ya. Dan di sini lanjut ke outputnya itu luas persegi sama dengan 16 ya gitu ya. Terbukti ya teman-teman ya. Oke, lanjut ke tanpa return. Dimana tanpa return ini itu kita nggak gunain return ya. Kalau yang atas kan pakai return ya. Di sini kita nggak pakai return. Lanjut ke def, ubah ke kapital. Teks. Teks kapital sama dengan teks kali upper. Upper itu buat apa kapital ya. Menandakan kapital itu upper. Nah, print itu sama dengan teks dalam huruf kapital itu kita panggil lagi teman-teman. Teks kapitalnya kita panggil ya, biar nggak cuma stringnya doang tuh nanti yang dipanggil. Nah, kemudian lanjut print sama dengan kali 78 itu hiasan, kemudian ubah ke kapital. Nah, di sini kita manggil dari ininya nih, dari fungsinya nih. Kita panggil di sini ubah ke kapital sama dengan Superman is dead ya. Di sini aku pengen apa? Nama Superman is dead itu jadi kapital. Nah, kemudian di penerjemahannya, di runningnya, hasil runningnya terbukti ya teman-teman ya. Di sini teks dalam huruf kapital nih, teks dalam huruf kapital. Teks kapitalnya apa? Kan udah diproses nih di sini nih. Apa yang mau kita proses? Superman is dead. Nah, Superman is dead-nya berubah menjadi kapital. Itu ya teman-teman ya. Jadi ada 4, ada return statement, ada tanpa return, ada deklarasi fungsi, dan ada parameter dan argumen. Itu ya teman-teman ya buat fungsi ya. Semoga teman-teman bisa tahu nih apa sih fungsi itu sendiri gitu ya. Mungkin bisa kita lanjut. Wah, kita langsung lawan raja lagi nih, raja ketiga nih, raja apa? Raja rekursif. Jadi sekilas info ya teman-teman ya, raja rekursif itu apa? Raja yang memanggil dirinya sendiri. Jadi kita apa berusaha buat memanggil diri kita sendiri gitu loh, gitu ya. Lanjut ya. Kemudian, wah di sini ada mas-mas pejuang lagi nih ceritanya nih. Ada Hai King Abdul gitu. Lawan raja rekursif dengan melihat video ini. Oke, boleh. Boleh ya. Kita play. Jadi di sini aku itu udah buat codingan faktorial ya. Mungkin teman-teman udah tahu kayak faktorial itu apa sih dari SMA mungkin ya. Faktorial itu apa sih? Gitu. Astaga. Nah, dari faktorial itu sendiri, astaga weh. Jauhan. Sorry teman-teman. Nah, itu kita memulai dan langsung kita running nih teman-teman. Apa sih hasilnya gitu loh. Nah, ternyata faktorial dari 5 itu 120 dan itu benar ya.
5 kali 4, 5 kali 3, 5 kali, terus dikali 2 lagi, dikali 1 lagi ya. 5 kali 4 itu 20, 20 kali 3 itu 60, 60 kali 2, 120, 120 kali 1, 120. Bener ya teman-teman ya di sini ya hasil codingannya ya. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan dan kita telah menyelamatkan dan kita telah melawan nih raja rekursif ini. Oke, lanjut ya teman-teman ya ke ini tracernya. Kita dapat tracer ini ternyata nih. Tracernya apa lagi? Iya, ternyata kartu ucapan dari Mas Pejuang. Hai King Abdul, selamat kamu telah mengalahkan raja ketiga. Ya, lanjut ya. Level terakhir nih teman-teman nih. Level tersusah nih. Jangan surrender dulu, jangan. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Eh, kok sini? Nah, lanjut ke level 4 yaitu looping atau pengulangan atau perulangan gitu ya. Jadi looping adalah teknik pengulangan blok kode untuk menjalankan pernyataan yang sama berulang kali. Jadi looping itu benar-benar kondisional ya teman-teman ya. Jadi di beberapa case itu looping tuh di apa apa kayak ditekankan gitu loh. Kayak misal ketika ini harus ini, ketika itu harus itu ya. Jadinya looping ini benar-benar berguna ya teman-teman ya. Lanjut, ada for loop. Yang pertama itu ada for loop. Di sini ada 4 jenis ya. Ada for loop, while loop, break and continue, dan nested loop. For loop digunakan untuk mengulangi sejumlah elemen dalam urutan seperti list, tuple, atau string. Kemudian while loop digunakan untuk menjalankan blok kode selama kondisi tertentu itu terpenuhi ya. Lanjut ke break dan continue. Break dan continue itu break. Lanjut yang pertama tuh break. Break digunakan untuk menghentikan looping secara paksa. Kemudian continue itu menghentikan iterasi saat ini dan melanjutkan ke iterasi berikutnya. Dan yang terakhir itu ada nested loop atau loop dalam loop gitu ya, kayak loop bersarang, kayak looping dapat diletakkan di dalam loop yang lain. Dimana udah ada loop nih, udah ada perulangan, di dalamnya ada loop lagi nih. Jadinya itu yang dinamakan dengan nested loop ya. Itu ya teman-teman ya. Lanjut. Lanjut Bang, boleh. Yang pertama nih, ada for loop dari variabel buah ya, ini masih ingat ya, buah ya. Kemudian di sini di dalamnya ada apa tadi? Ada data. Nah, tipe datanya apa? String ya. Di sini kita pakai petik ya. Ada apel, ada jeruk, ada mangga. Di sini kita mau mengadakan perulangan nih, buset mengadakan ya. For buah in buah. Dimana dari buah kita menuju ke buah dan di print buahnya gitu loh. Jadi kita dari atas nih, berusaha dari atas nih buat ngeprintnya. Dimulai dari apel, dari jeruk, dan ke mangga. Gitu ya teman-teman ya. Lanjut ya. Kemudian ada while loop di mana angka sama dengan 0. While ketika angka kurang dari 5, print angkanya. Gitu ya. Angka plus minus kurang lebih itu 1. Jadi kalau misal teman-teman tahu ya, kalau misal looping itu angka 0 itu dihitung ya teman-teman ya. Jadi angka 0 itu bukan pajangan. Jadi angka 0 itu dipakai di sini. Dan di sini kan while angkanya kurang dari 5 kan. Jadi angkanya itu kurang dari 5. Nah, dari 0 sendiri itu dihitung nih teman-teman nih. Nah, jadi ada 5 angka di sini sebagai outputnya, ada 0, 1, 2, 3, 4, ada 0, 1, 2, 3, 4, di mana 0, 1, 2, 3, 4 itu merupakan apa teman-teman? Outputnya ya. Lanjut. Kita lanjut. Ya, masih semangat ya teman-teman ya? Masih dong, masih semangat nih. Bentar lagi selesai nih teman-teman ya. Lanjut ke break and continue. Di sini aku menyertakan break ya. For angka in range 10, if angka sama dengan 5, break print angkanya. Nah, di sini kita bisa rewind lagi. Apa sih itu break tadi? Nah, break digunakan untuk menghentikan looping secara paksa. Ada animasinya. Nah, di sini kita pengennya nih angkanya itu range-nya itu sampai 10, tapi kita menyediakan break nih sampai 5. Jadi untuk yang sampai selanjutnya sampai 10 itu ditolak ya sama break ya. Jadi
sama break itu sendiri itu ditolak. Waduh, ditolak nih kayak pacaran aja nih. Waduh, kayak hubungan ya. Jangan ya teman-teman ya. Lanjut aja ya gitu ya. Jangan ke arah situ ya. Nah, dari break itu ada 5, kita dihentikan sampai 5, ada 0, 1, 2, 3, 4 sebagai apa outputnya ya, dikarenakan di sini kan udah ada 5 nih. Nah, di sini breaknya angka 5 dan kita kan butuhnya kan 10 simpelnya. Nah, habis itu di break sampai angka 5. Nah, jadinya seperti ini ya, teman-teman ya. Lanjut, yang terakhir itu ada nested loop, di mana ada loop dalam loop ya. Di sini kita lihat for i in range 3. Nah, for j in range 2. Nah, di sini kita bisa lihat jadi i-nya itu ada 3, j-nya itu ada 2 ya gitu ya. Nah, kemudian kita print nih i sama j-nya. Ada 00, ada 11, ada 22 ya. Jadi di sini berjejeran itu loop di dalam loopnya. Itu ada i 00, 11, 22, kemudian untuk j-nya 01, 01, 01 gitu ya. Dimulainya dari situ ya teman-teman ya. Bisa kita lanjut? Bisa ya. Alhamdulillah teman-teman udah belajar 4 jenis dari looping, di mana ada yang pertama tadi ada for loop, ada while loop, ada break dan continue, dan ada nested loop. Lanjut ya teman-teman ya. Kemudian ada kesatria looping. Waduh, kita lawan raja terakhir nih teman-teman nih. Raja terakhir ya. Nah, dari kesatria looping itu meminta kita buat menyertakan semuanya yang telah kita pelajari tadi. Ada apa aja tadi, teman-teman? Ada variabel, ada fungsi, ada looping, ada, ayo apa lagi? Ada tipe data ya. Yang pertama nih, dari yang paling atas, variabel. Ada raja. Raja itu sebagai variabel dan ada stringnya itu raja terakhir. Kemudian ada pasukan raja, itu tadi apa ya teman-teman ya? Variabel, ya benar variabel. Tapi lebih tepatnya yang snake case ya. Sama dengan 15. Kemudian tahun pemerintahan itu ada 10. Nah, 15 sama 10 itu apa teman-teman? Angka bulat. Jadi 15 dan 10 itu apa? Integer. Lanjut ya teman-teman ya. Ada fungsi def sambut raja, nama pasukan, print selamat datang, nama. Kemudian pasukanmu berjumlah sekian orang gitu ya. Kemudian def lama pemerintahan, ada berapa tahun gitu. Terus return f tahun gitu. Dan looping print pertemuan dengan raja for i in range 1,6. Print 1 sampai 6 gitu. Print langkah ke i gitu ya. Terus kita panggil nih, fungsinya kita panggil yang paling atas dari yang sambut raja dulu. Nih, namanya itu raja tetap ya, raja tetap ya. Terus pasukannya itu namanya tetap pasukan raja ya. Oke, nggak apa-apa. Terus print, raja telah memerintah selama lama pemerintahan, tahun pemerintahan. Itu ya. Kemudian lanjut, ada tambahan looping lagi nih. Terus print, pasukan raja menyusun formasi. Kemudian for pasukan in range 1, pasukan raja plus 1. Kemudian print pasukan ke min pasukan itu siap bertempur. Kemudian yang terakhir, tantangan raja terakhir, def fungsi pertarungan raja terakhir for tahun in range 1, tahun pemerintahan plus 1. Nah, print F pertempuran tahun ke tahun pasukan raja terakhir versus musuh. Terus ada tanda seru. Kemudian kita panggil fungsinya ya, panggil tantangan raja terakhir tuh di paling bawah. Kemudian lanjut kita ke outputnya. Pertemuan dengan raja. Waduh, pertemuan dengan raja nih dari yang pertama ini. Langkah ke-1, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat, langkah kelima. Nah, di sini kenapa nggak ada nolnya? Nah, di sini kita mulainya dari 1 ya teman-teman ya, sampai berhenti di 6. Kan itu ada 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu kan ada 5 ya kalau misal langkah gitu ya. Nah, itu ada 1, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat, langkah ke-6 gitu ya. Kemudian lanjut, selamat datang, raja terakhir, pasukanmu berjumlah 15 orang. Nah, raja mana? Raja telah memerintah selama 10 tahun. Nah, aku mungkin rewind dulu ya. Jadi dari sini raja itu nama rajanya itu kan ini ya, raja terakhir ya. Jadi
di sini, dan di sini tuh namanya Raja Terakhir dan pasukannya berjumlah 15 orang dikarenakan di sini emang 15 ya gitu ya di paling atas variabelnya ya. Dan kemudian raja telah memerintah selama 10 tahun. Nah, emang tahun pemerintahannya itu ada 10 tahun. Lanjut, pasukan raja menyusun formasi. Itu ada formasi, ada 15 formasi. Gila, pasukan rajanya nih ya. Kan ada 15. Pasukan satu siap tempur, sampai pasukan 15 siap tempur juga nih. Oke. Lanjut, untuk pertempuran. Pertempurannya itu ada 10. Pertempuran tahun ke-1, pasukan Raja Teriul versus musuh. Dari 1 sampai ke 10. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi variabel itu di sini benar-benar penting karena itulah sumber datanya. Sumber data yang mau kita laksanakan gitu loh, yang mau kita tampilkan gitu ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman udah menyelesaikan. Alhamdulillah kita ketik, kita klik nih petiknya. Set, dapat apa? Dapat ucapan, "Hai King Abdul, selamat kamu telah mengalahkan raja terakhir." Di sini kita bisa finish, bisa back to character ya. Karakter-karakter. Kita finish aja ya teman-teman ya. Apa? Sip. Thank you. Kamu pemenang King Abdul. Alhamdulillah ya teman-teman, kita telah mempelajari terkait apa itu basic-basic dari Python. Ada 4, ada variabel, tipe data, fungsi, dan looping ya teman-teman ya. Mungkin itu aja yang bisa aku hadirkan, bisa aku sampaikan. Mohon maaf banget kalau misal ada tutur kata yang kurang berkenan di aku, mungkin dari pembawaanku yang mungkin juga kurang, aku mohon maaf sebesar-besarnya. Tapi terima kasih buat teman-teman semua yang udah meluangkan waktu untuk melihat video presentasi dari saya ya teman-teman ya. Sekian aja dari saya. Semoga teman-teman lancar-lancar ya teman-teman ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.